Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Aziz Lukman Praja, Magister Pendidikan, dan Ibu Yuni Indriani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu dan asisten dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Keterampilan, dan juga teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena berkat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini, serta sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para tabiin tabi'us serta kita selaku umatnya. Baik, teman-teman, pada hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Hani Yusliani dengan NPM 2150667 sebagai pemateri pertama sekaligus sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini, dan juga ada rekan-rekan saya. Saya Wanda Septia Putri dengan NPM 225060146 sebagai pemateri kedua. Saya Radan Sukmana dengan NPM 215060055 sebagai pemateri ketiga. Dan saya Syifa Nur Fauzia dengan NPM 215060063 sebagai pemateri terakhir atau pemateri keempat. Baik, untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama, kita langsungkan kepada pembahasan materi kita ya hari ini, yaitu mengenai karakteristik keterampilan anak sekolah dasar. Baik, untuk pemateri pertama itu oleh saya sendiri. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian dari karakteristik anak sekolah dasar. Nah, pastinya gitu ya, setiap orang itu memiliki karakteristiknya masing-masing ini. Nah, terkadang itu karakteristik itu diartikan sebagai watak, lalu ada kepribadian maupun sifat dari seseorang gitu. Nah, karakter ini tuh bisa terbentuk tidak langsung dari lahir gitu ya, tapi juga dari proses pembelajaran yang juga dilaluinya gitu. Nah, karakter manusia ini juga bukan hanya berasal dari bawaan sejak lahir gitu, namun lebih kepada bentukan dari lingkungan hingga orang-orang yang ada di sekitarnya ini mempengaruhi gitu. Nah, di sini ada beberapa pengertian gitu dari karakteristik anak sekolah dasar. Yang pertama menurut David tahun 2001, menurutnya ini adalah karakteristik anak sekolah dasar itu pada dasarnya mengalami perkembangan neuron pada otak anak membuat lebih banyak koneksi dibandingkan neuron pada otak manusia dewasa. Lalu ada menurut Suryadi, di sini diartikan sebagai karakteristik anak-anak usia sekolah dasar ini adalah anak yang suka bermain. Nah, dunia anak ini adalah dunia bermain dan belajarnya. Anak ini sebagian besar melalui permainan yang mereka lalui. Nah, menurut Ade juga pada tahun 2011 memiliki fungsi sebagai sarana refreshing gitu untuk memulihkan tenaga seseorang setelah lelah bekerja dan dihadapi rasa jenuh. Lalu ada juga menurut Miftahul tahun 2010, menurutnya anak-anak di usia sekolah dasar juga menyukai hal-hal yang mampu membangkitkan imajinasi mereka gitu. Mereka juga menyenangi tempat-tempat belajar yang nyaman, yang sesuai dengan dunia mereka, sehingga belajar mereka ini menjadi menyenangkan gitu bagi anak-anak. Nah, belajar juga akan lebih efektif dan juga terkondisikan ketika suasana belajar menyenangkan. Nah, suasana ini seperti kegiatan ruangan yang menunjukkan arena belajar yang dipengaruhi oleh emosi-emosi yang ada di sekitarnya. Nah, jadi dari pengertian-pengertian para ahli ini kita juga dapat simpulkan gitu ya, bahwa karakteristik anak SD ini adalah karakter anak SD yang pada dasarnya ini merupakan usia manusia yang aktif gitu dan peniru gitu ya, yang ulung, berkembang lebih cepat ketika berinteraksi, mengalami perkembangan neuron pada otak, sehingga tadi pada dasarnya itu karakternya ini masih senang bermain gitu dan menyukai hal-hal yang imajinatif.
Nah, karena karakter manusia ini bukan berasal dari suatu bawaan sejak lahir, maka dari itu perlu adanya bimbingan gitu ya teman-teman untuk mendidik karakter yang kuat untuk menumbuhkan karakter yang baik dari dalam diri anak sekolah dasar. Oke, next. Nah, di sini ada karakteristik dan kebutuhan anak sekolah dasar pada dasarnya gitu ya. Di sini ada menurut Bianto pada tahun 2001. Yang pertama nih, karakteristik anak itu senang bermain. Ya pastinya senang bermain gitu ya, karena karakteristik anak sekolah dasar ini lebih ke pertumbuhannya gitu ya. Dari yang tadinya di teman kanak-kanak, sekarang melaju ke yang lebih tingginya gitu di sekolah dasar, di mana di sini tuh guru itu dituntut gitu untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan lebih ke campuran dari permainan gitunya di kelas rendah, di mana guru juga harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Nah, guru juga haruslah gitu mengembangkan model pembelajaran yang serius tapi juga santai gitu. Jangan sampai anak itu jenuh lalu tidak merasa santai gitu ya pas saat guru itu melaksanakan pembelajaran, seperti contohnya pelajaran IPA, matematika, dan pelajaran yang lainnya juga. Jangan sampai anak juga terlalu serius gitu. Jadi harus ada juga selingan-selingan kayak ice breaking-nya, lalu ada juga permainan games-nya, ada percobaannya gitu yang bisa membuat anak juga tidak bosan gitu. Lalu yang kedua nih ada anak ini senang bergerak ya. Senang bergerak di mana kalau orang dewasa mah bisa duduk gitu berjam-jam, tapi anak mah mau seperempat jam, mau setengah jam pasti bergerak lagi, pasti keluar dari bangkunya gitu. Jadi anak itu senang bergerak gitu, di mana ya tadi gitu. Pasti anak juga dari senang bermainnya ini pasti senang bergerak gitu. Oleh karena itu guru itu hendaknya merancang gitu model pembelajaran yang signifikan gitu, yang memungkinkan anak itu untuk berpindah dan bergerak gitu. Seperti contohnya model demonstrasi gitu. Kita juga bisa memasukkan model-model yang menggunakan permainan-permainan sehingga anak juga bisa bergerak gitu. Lalu next. Nah, di sini ada anak juga senang bekerja. Nah, bekerjanya itu di mana senang bekerja kelompok gitu. Nah, di mana pergaulannya itu dengan kelompok teman sebaya gitu yang mengajarkan aspek-aspek yang penting begitu dalam proses sosialisasi, seperti belajarnya ini memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak bergantung dan diterimanya di lingkungan gitu, belajar menerima tanggung jawab, lalu belajar bersaing dengan orang lain secara sehat gitu atau sportif gitu, mempelajari olahraga dan membawa implikasi gitu bahwa guru harus merancang model tadi gitu untuk memungkinkan anak ini untuk bekerja atau belajar dalam kelompok gitu. Lalu serta belajar keadilan nih, karena kan tadi belajar kelompok gitu ya harus saling gitu, saling bekerja sama. Jadi guru juga harus mengajarkan belajar pada siswa itu tentang keadilan dan juga demokrasi gitu. Nah, lalu di sini juga guru juga bisa membentuk gitu kelompok-kelompok kecil, seperti contohnya kelompok 3 sampai 4 5 orang gitu untuk membentuk anak-anak siswa ini untuk belajar di kelasnya gitu sesuai kebutuhannya masing-masing. Kadang guru juga bisa membentuk kelompok siswa ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya yang memang terbilang pintar itu dicampur dengan kelompok anak yang memang kurang aktif gitu ya. Jadi semua anak di kelas itu bisa terbangun gitu keaktifannya. Jadi bisa senang bekerja semua gitu. Bisa dibantu oleh teman-temannya juga. Nah, lalu yang keempat ini ada anak itu senang merasakan atau melakukan ataupun memperagakan sesuatu secara langsung. Nih contohnya di sini tuh ada anak itu sedang mempraktikkan profesi seorang dokter gitu. Nah, di sini juga seiring dengan perkembangan kognitif anak gitu. Pada anak siswa sekolah dasar itu kan sudah termasuk ke tahap operasional konkret gitu ya, di mana di sekolah itu anak itu belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep lama. Nah, dari pengalaman-pengalaman seperti yang digambar nih, anak mempraktikkan
profesi dokter, lalu berbagai profesi lainnya gitu. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman ini siswa juga bisa membentuk gitu. Di dalam dirinya itu bisa membentuk konsep-konsep tentang angka, ruang, waktu, fungsi-fungsi badan, peran, jenis kelamin, moral, dan juga sebagainya gitu. Nah, bagi anak juga penjelasan guru tentang materi pelajaran itu akan lebih mudah dipahami gitu dengan dilibatkan langsungnya anak dari proses pembelajaran. Jadi lebih ke student center gitu ya. Jika anak itu melaksanakan sendiri itu sama halnya gitu dengan memberi contoh bagi orang dewasa gitu. Jadi kayak kita juga lebih memberikan contoh konkret lah gitu untuk anaknya gitu. Dengan demikian juga guru juga hendaknya ya tadi harus merancang model pembelajaran, strategi, pendekatan, dan juga membuat suatu media pembelajaran juga yang memang aktif gitu yang digunakan oleh anak yang sehingga peserta didik ini terlibat langsung dalam proses pembelajarannya. Nah, selain itu juga ada beberapa karakteristik anak didik nih teman-teman yang perlu dipahami oleh seorang guru gitu, terutama dalam melaksanakan praktek pendidikan. Karakteristiknya itu seperti yang pertama, anak didik itu harus sebagai subjek. Jadi yang tadi ya sebagai student center gitu, dimana ya anak itu harus dilibatkan gitu dalam proses pembelajaran. Jangan sampai di pembelajaran itu gurunya terus memberikan materi gitu sehingga anaknya itu bosan menerima materi terus dan tidak adanya kreativitas gitu dari seorang gurunya untuk pembelajaran ini gitu. Jadi anak didiknya juga tidak akan berkembang gitu. Jadi harus anak didik ini sebagai subjek gitu. Nah, di sini kita juga perlu tahu gitu ya bahwa anak didik itu adalah makhluk yang sedang berkembang. Nah, jadi di sini setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Nah, dalam artian dalam setiap prosesnya perkembangan tersebut itu terdapat tahap-tahapnya. Oleh karena itu, setiap tahap perkembangan tertentu menuntut perlakuan tertentu pula dari orang dewasa atau kita selaku pendidik gitu. Jadi karena berbeda-beda, ada anak nih yang mampu menangkap materinya secara cepat, lalu ada juga anak yang mampu menangkap materinya itu secara kurang cepat gitu ya. Nah, sebagai guru juga harus menerapkan pendekatan-pendekatan gitu yang mampu membangun keaktifan dari siswanya ini. Lalu selanjutnya itu ada anak didik juga hidup dalam dunianya sendiri gitu ya. Tadi setiap anak didik juga hidup dalam kehidupannya sesuai tahap perkembangannya, jenis kelaminnya, dan masing-masing gitu. Jadi ada tahap perkembangannya gitu, sesuai dengan tahap kognitifnya tadi juga ya. Nah, contohnya nih kayak kehidupan anak SD berbeda dengan anak SMP. Lalu juga berbeda sama anak SMA gitu. Tadi kan anak SD senang bermain, lalu ada senang bekerja, merasakan, lalu memperagakan sesuatu. Berbeda halnya sama anak SMP, teman-teman. Sama anak SMA juga berbeda gitu. Karena mereka itu anak SMP lebih serius, lalu apalagi anak SMA gitu ya, lebih mempersiapkan ke perguruan tinggi negeri. Lalu selanjutnya bahwa anak didik di sekolah dasar ini adalah hidup dari lingkungan tertentu yang mana juga berbeda-beda gitu di latar belakang lingkungan alam dan sosial budaya tertentunya. Ada anak didik juga yang berasal dari lingkungannya itu lingkungan pedesaan, lalu ada juga dari lingkungan perkotaan gitu, yang itu juga jadi menjadi faktor tertentu gitu. Faktor tertentu yang dapat membuat karakteristik anak didik ini menjadi berbeda-beda. Lalu di sini juga ada anak didik ini memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Nah, di mana di sekolah dasar ini kan karakter siswa ini terus dipupuk gitu ya oleh pendidik, itu dididik gitu sedemikian rupa agar karakteristiknya ini menjadi baik. Maka dari itu anak didik ini memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Nah, kalau gurunya ini mengajarkan yang baik-baik, contohnya harus disiplin, harus datang tepat waktu, lalu harus mengerjakan tugas secara baik gitu. Nah, ini juga akan ketergantungan gitu, akan berhubungan sama karakteristik anak didik nanti sesudah belajarnya gitu, bahwa mereka juga memiliki potensi juga yang berbeda-beda gitu dari yang tadi dipupukkan oleh peserta didiknya gitu. Maka dari itu
di sini guru juga harus turut serta gitu, seorang guru harus turut serta berkomunikasi, berinteraksi secara baik gitu terhadap peserta didik dan juga harus mendidik secara baik gitu dengan adanya berbagai model pendekatan dan itu juga harus dimanfaatkan gitu oleh peserta didik. Oke, nah di sini juga ada tiga dorongan yang keluar yang besar gitu. Yang pertama ada kepercayaan anak untuk keluar rumah dan masuk dalam kelompok sebaya, teman sebayanya. Lalu ada kepercayaan anak memasuki dunia permainan dan kegiatan yang memerlukan keterampilan fisik. Contohnya tadi ya, anak itu senang bekerja kelompok, lalu ada memperagakan sesuatu secara langsung. Nah, yang ketiga ini ada kepercayaan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, dan simbolis serta komunikasi orang dewasa. Nah, di mana dari tadi anak ini berkelompok lalu memperagakan secara sesuatu. Nah, anak juga dididik dalam dunia mentalnya gitu, dalam dunia karakternya. Nah, di sini juga ada beberapa pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak dalam beberapa aspek gitu. Belum ke sini. Oh, udah ke sini. Oh, belum ke sini. Nah, yang pertama itu ada perkembangan jasmani ya, teman-teman, atau pertumbuhan fisik atau jasmani. Nah, di mana perkembangan fisik ini sangat berbeda gitu ya dari anak satu ke anak yang lainnya gitu. Ada yang pertumbuhannya si anak ini memiliki tinggi badan yang sudah tinggi, ada juga yang masih kurang tinggi gitu. Ada juga yang fisik anaknya itu selalu nutrisi dan kesehatannya juga selalu sehat. Ada juga nih anak didik itu yang selalu sakit atau bagaimana gitu. Lalu yang kedua ada perkembangan intelektual dan emosional. Nah, perkembangan intelektual ini sangat bergantung pada faktor utama seperti kesehatan gizi yang tadi pertumbuhan, lalu ada kebugaran jasmani, pergaulan, dan pembinaan orang-orang. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada perkembangan bahasa. Nah, di mana anak didik ini pasti memiliki bahasa utama yaitu bahasa ibu gitu, di mana itu sudah dididik sedari lahir gitu. Nah, di sini juga anak didik itu diajarkan di sekolah dasar itu bahwa perkembangan bahasa yang wajib gitu mereka ketahui itu seperti bahasa Indonesia, lalu tadi bahasa ibu ada ya, lalu ada juga bahasa daerah. Jadi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Contohnya sekolah dasar di Bandung itu terdapat pendidikan bahasa Sunda gitu. Nah, berbeda halnya dengan pendidikan sekolah dasar di Jakarta, mereka menggunakan bahasa Betawi. Lalu di daerah Jawa itu menggunakan bahasa Jawa dan juga di daerah lainnya gitu. Nah, di mana fungsi dari bahasa ini juga sebagai pemuas kebutuhan, lalu alat untuk menarik orang lain, membina hubungan sosial, lalu sebagai alat untuk mengevaluasi diri sendiri, dan lain sebagainya. Lalu ada juga perkembangan moral, sikap, dan sosial gitu, di mana ya tadi anak itu dipupuk untuk mengembangkan moralnya gitu, untuk disiplin, untuk bisa membantu sesama. Jadi itu juga untuk perkembangan karakteristik anaknya masing-masing. Nah, lalu di sini selanjutnya ada kebutuhan dasar anak sekolah dasar. Menurut teori Ligren, pada tahun 1980 dalam Novikasari tahun 2009 pada halaman 3, di sini ada 4 kebutuhan dasar anak sekolah dasar. Yang pertama tadi sudah dijelaskan juga ya, ada kebutuhan jasmaniah pada anak usia sekolah dasar yang pastinya ini teman-teman bersifat individual gitu ya, yang mana masa tumbuh kembang tersebut itu kebutuhannya ini bervariasi. Misalnya ada yang porsi makannya dan minumnya bertingkat, lalu ada yang tadi anak itu pertumbuhannya pesat, ada yang juga kurang pesat gitu pertumbuhannya gitu. Lalu ada juga yang anak juga tadi sering sakit-sakitan, sering demam atau sering kurang badannya tuh kurang fit gitu ya. Ada juga anak juga yang selalu sehat aja gitu jasmaniahnya. Lalu yang kedua itu ada anak juga memiliki kebutuhan kasih sayang gitu, di mana pada duduk di kelas rendah dan juga kelas tinggi SD, anak juga memerlukan kebutuhan kasih sayang yang khusus gitu, apalagi di kelas rendah gitu ya. Mereka itu masih sikapnya itu, kognitifnya itu masih kekanak-kanakan gitu. Berbeda halnya dengan anak yang sudah duduk di kelas tinggi SD gitu. Mereka itu sudah ingin memiliki teman-teman yang tetap.
perkembangan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan yang untuk mereka itu membutuhkan gitu, disayangi dan juga menyayangi teman-temannya gitu. Contohnya nih pada anak usia SD yang sudah sadar akan mengoleksi sesuatu yang merupakan kesenangannya, seperti misalnya waktu dulu ya kita pernah mengoleksi binder berwarna. Nah itu juga kita juga sayang gitu terhadap kebutuhan yang kita punya gitu. Terus juga kita memiliki sahabat gitu. Di SD sudah mulai kita tuh bersahabat. Nah itu juga memiliki sudah termasuk aspek dari kebutuhan kasih sayang gitu, teman-teman. Nah, juga di sini juga guru itu perlu gitu pekat untuk mengarahkan anak-anak untuk agar rasa kasih sayang mereka itu sudah muncul gitu dan terpelihara, dan juga menjadikan anak-anak ini bersikap penuh kasih sayang terhadap sesuatu dan juga terhadap sesama gitu. Next, yang ketiga ada kebutuhan memiliki. Nah, tadi gitu, anak juga harus mulai gitu meninggalkan dirinya sebagai pusat perhatian, di mana anak juga harus memiliki yang dominan. Artinya segala sesuatu baik teman-teman di sekolah maupun guru dipandang sebagai punya dirinya sendiri gitu, sehingga kadang-kadang anak usia ini juga sering meremehkan atau mengacuhkan pendapat teman dan gurunya. Nah, anak ini juga akan cenderung gitu mengikuti aturan dari kelompok bermainnya setia dan juga menggantungkan dirinya kepada kelompok tersebut. Nah itu juga jangan sampai gitu ya. Nah kita juga harus memiliki kebutuhan memiliki dan meninggalkan dirinya sebagai pusat perhatian gitu. Kayak tadi, ini mah teman-teman aku, ini mah sahabat aku aja, ini mah guru aku aja. Nah jangan sampai anak juga memiliki kebutuhan yang ke situ gitu. Jadi di sini anak juga memiliki kebutuhan memiliki apa? Guru sebagai guru mereka, tapi guru juga sebagai guru teman-temannya. Terus dia juga jangan sampai selalu menjadi pusat perhatian karena dia juga memiliki teman-temannya juga gitu. Lalu yang keempat ada kebutuhan aktualisasi diri gitu. Yang mana di sini keinginannya itu menjadi yang terhebat. Nah, di mana anak juga di sini mulai memupuk prestasinya gitu ya teman-teman, di mana ada juga yang mengikuti lomba-lomba, lalu ada juga mengikuti ekstrakurikuler, di mana ini untuk memajukan kemampuannya di bidang kognitif dan juga di non kognitifnya gitu. Nah, di sini juga guru juga gitu, karena anak-anak kayak di kelas tinggi dan kelas rendah ini sudah timbul gitu keinginannya untuk menjadi yang terhebat atau meninggikan prestasinya gitu, maka mereka juga berusaha semaksimal mungkin gitu untuk mencapai prestasinya, seperti tadi mengikuti lomba-lomba, lalu mengikuti ekstrakurikuler gitu. Nah, maka dari itu kita gitu sebagai guru juga harus memupuk gitu sikap dan tindakan anak-anak tersebut dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk diakui gitu, untuk mereka juga lebih berprestasi, lebih juga memenuhi kebutuhan akulturasinya dan juga sebagainya. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wanda sebagai pemateri kedua. Kepada Wanda, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi karakteristik keterampilan anak sekolah dasar. Yang pertama ada karakteristik suara anak usia sekolah dasar. Pada usia 4-5 tahun, suara terdengar tipis, kecil, dan ringan. Selanjutnya, pada usia 6-7 tahun, pada umumnya memiliki suara tinggi dan rendah, mulai memahami perbedaan tinggi rendahnya nada. C. Pada usia 8-9 tahun, mulai bernyanyi dengan nada yang tepat, bersifat ekspresif. D. Pada usia 10-12 tahun, anak masih terdengar jernih dan ringan. Anak laki-laki biasanya suaranya lebih rendah. Next. Next. 2. Karakteristik musik anak usia sekolah dasar. Menurut Yuni, karakteristik yang muncul dalam musik anak adalah yang pertama, dengan minat dan menyatukan dengan kehidupan anak sehari-hari. Karena musik harus mengandung hal-hal yang menarik perhatian anak. Kedua, ritme musik anak dan pola melodi pendek
sehingga mudah diingat. Ketiga, lagu harus mengandung unsur musik. Keempat, melalui musik, anak diberi kesempatan untuk bergerak melalui musik. Next. Yang ketiga, karakteristik gerak anak usia SD. Dalam buku karya Sudirjo 2018 halaman 13, perkembangan fisik khususnya perkembangan motorik anak, kita akan mencatat bahwa anak manusia lahir dengan keadaan tak berdaya yang belajar menggapai barang yang berada di dekatnya dengan mengkoordinasikan mata, otak, tangan, atau kaki untuk menyentuh benda. Next. Karakteristik seni rupa anak usia SD. Menurut buku karya Dwi Wansyah 2020 halaman 11, memahami tipologi dan periodisasi karya seni rupa pada anak masa pra dan pasca SD anak amat penting. Karya seni rupa merupakan ungkapan yang kuat dalam menyampaikan pesan atau imajinasi pada usia 5-9 tahun. Ada 4 aspek untuk mengamati karya seni rupa anak, yaitu aspek tipologi, aspek karakteristik, aspek periodisasi, dan aspek relevansi. Terima kasih, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wanda atas materinya gitu ya tadi mengenai karakteristik keterampilan anak sekolah dasar gitulah. Berarti keterampilan anak sekolah dasar itu sangat banyak gitu ya karakteristiknya juga tadi dari mulai suara, lalu ada musik, ada gerak dan juga ada seni rupa. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke pemateri ketiga yaitu Saudara Dadan. Kepada Dadan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Di sini ada periodisasi seni rupa anak SD. Jadi, periodisasi itu merupakan suatu pengelompokan dari zaman ke zamannya, yang mana di setiap pengelompokan tersebut adanya perkembangan dan perubahan untuk keselanjutannya. Nah, di sini ada menurut Lansing. Menurut Lansing, beliau mengelompokkan menjadi masa coreng-moreng 2-4 tahun. Kemudian ada figuratif 3-12 tahun. Nah, 3-12 tahun itu terbagi lagi menjadi permulaan figuratif 3-7 tahun, kemudian pertengahan figuratif 9-10 tahun, dan aktif figuratif 9-12 tahun, dan yang terakhir tahap artistik 12 tahun ke atas. Nah, kemudian ada menurut Lowenfeld dan Britain. Nah, yang mengklasifikasikan bahwa masa coreng-moreng 2-4 tahun, kemudian prabagan di mana 4-7 tahun. Kemudian ada masa bagan 7-9 tahun, awal realisme 9-12 tahun, naturalisme atau pseudo naturalistik 12-14 tahun, dan masa dewasa yaitu pada umur 14-17 tahun. Next. Nah, di sini ada klasifikasi periodisasi yang menurut Lowenfeld dan Britain. Yang pertama ada karya seni rupa anak usia 4-7 tahun atau masa prabagan. Nah, pada masa prabagan ini adalah merupakan perkembangan visual yang sudah mulai terarah ketika anak menginjak usia 4 tahun. Jadi pada usia 4 tahun ini ketika seorang anak melihat, anak tuh sudah mengetahui arahnya kemana gitu. Yang terlebih pada usia sampai 6-7 tahun, anak menjadi sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan keingintahuannya yang sangat besar. Jadi ketika seorang anak melihat sesuatu, anak tersebut tuh peka apa yang dimaksud dari apa yang dilihatnya,
dan ingin tahu yang dilihat itu tuh seperti apa dan harus bagaimana cara mengimplementasikannya. Kemudian yang kedua, karya seni rupa anak usia 7-9 tahun atau masa bagan, di mana konsep ini merupakan perkembangan pada usia tersebut. Bahkan mereka sering mengulang-ulang bentuk. Jika mereka ingin menyampaikan sesuatu, mereka akan membuat skema atau bentuk yang lain. Yang ketiga ada karya seni rupa anak usia 9-12 tahun atau masa awal realisme. Pada periode realisme ini, karya anak lebih menyerupai kenyataan. Kesadaran perspektif mulai muncul, namun berdasarkan penglihatan sendirinya. Nah, mereka menyatukan objektif dalam lingkungan, perhatian kepada objek sudah mulai rinci. Namun dengan demikian, dalam menggambarkan objek atau proporsi perbandingan ukuran belum dikuasai sepenuhnya. Pemahaman warna juga sudah mulai disadari. Jadi masa awal realisme kalau dari seni rupa tuh dia udah tahu mengenai 3D tuh kayak gimana, menggambarnya tuh kayak gimana, pencampuran warna tuh kayak gimana. Akan tetapi masih belum bisa untuk menyeimbangkan dari keseluruhannya, gimana sih harus biar lebih sempurna tuh. Jadi cuma mengetahui 3D tuh kayak gimana, penggabungan warna tuh kayak gimana. Nah, kemudian yang keempat, karya seni anak rupa usia 12-14 tahun atau masa naturalisme atau pseudo naturalistik. Nah, biasanya pada masa ini perkembangan berpikir abstrak terus berlangsung dengan pesat. Merasa ingin tahunya teh kayak selalu ingin mencoba gitu. Misalkan lihat ini, pengen nyobain ini, pengen nyobain itu. Seperti itu. Next. Nah, kemudian ada gangguan yang mempengaruhi karakteristik keterampilan peserta didik sekolah dasar. Dalam buku Urbayatun dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 8-10 menyatakan bahwa gangguan kesulitan belajar peserta didik sering terjadi di sekolah dasar dengan variasi kasusnya masing-masing. Nah, salah satu penyebabnya gangguan kesulitan belajar adalah dari segi gaya belajar guru, karena kadangnya guru tuh ada yang monoton, suka ada yang membosankan, sehingga muridnya tuh tidak nyaman ketika dalam suatu pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa gangguan belajar peserta didik. Yang pertama, gangguan belajar, learning disorder. Nah, pada anak, kesulitan gangguan belajar atau learning disorder biasanya merupakan suatu kesulitan yang terjadi kepada anak atau remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan signifikan antara taraf inteligensi seorang anak dengan kemampuan akademiknya. Yang kedua ada gangguan membaca. Nah, gangguan membaca merupakan suatu diagnosis yang ditandai oleh adanya kesulitan berat dalam kemampuan membaca. Karena kesulitan ini tidak sesuai dengan yang dialami anak lain seusianya dan tidak sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Biasanya ada anak tuh yang telat membacanya, sehingga ketika guru menyuruh sok baca, anak tersebut belum bisa membaca. Jadi si guru harus memperhatikan murid yang belum bisa membacanya. Yang ketiga, gangguan berhitung. Gangguan berhitung atau gangguan matematik merupakan kesulitan dalam kemampuan aritmatik yang termasuk berhitung dan menyelesaikan soal-soal aritmatik. Nah, dan yang terakhir ada gangguan menulis. Gangguan menulis merupakan gangguan pada kemampuan anak, yaitu kemampuan yang di bawah rata-rata seusianya. Next. Kemudian di sini ada implikasi karakteristik keterampilan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia SD. Nah, menurut Supriyadi tahun 2006 halaman 115 terdapat manfaat memahami karakter anak didik. Nah, kenapa? Karena pada masa
pendidikan di sekolah dasar merupakan jenjang yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebenarnya jadi di SD tuh sudah dikembangkan dalam segi kemanusiaannya, seni rupanya, atau seni musiknya. Karena SD itu awal permulaan dari yang namanya bisa dan terbiasa. Ya, kenapa disebut mempunyai peranan sangat penting? Karena pendidikan di sekolah dasar merupakan awal untuk menciptakannya suatu kreativitas dan aktivitas untuk kedepannya nanti, untuk bekal terhadap peserta didik tersebut gitu. Nah, ada juga dilanjutkan ke pemateri Syifa mungkin ya. baik, lanjut. Oke, baik. Mungkin teman-teman di sini kami lanjutkan ke pemateri terakhir oleh Syifa Nur Fauzia. Kepada Syifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Tadi juga sudah disinggung sedikit ya oleh Kak Dadan gitu, bahwa peserta didik tuh sama pendidik atau guru tuh harus saling memahami karakteristik satu sama lain. Nah, di sini ada menurut Supriyadi 2016 halaman 115, manfaat memahami karakter anak didik sangatlah beragam. Terdapat banyak manfaat yang akan diperoleh oleh guru maupun peserta didik jika mereka saling mengenal karakteristik masing-masing atau karakteristik satu sama lain. Nah, di sini ada memahami karakteristik bagi peserta didik. Yang pertama, ada mereka akan mendapatkan pelayanan prima. Nah, gimana sih pelayanan prima tuh? Di sini pelayanan prima itu yaitu pelayanan yang terbaik gitu. Jadi dari gurunya tuh memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didiknya gitu. Baik itu gurunya maupun peserta didiknya sama-sama mendapatkan feedback yang baik gitu ya. Jadi bagi peserta didiknya itu mendapatkan pelayanan prima atau pelayanan yang terbaik secara terus-menerus atau bertahap. Nah, yang kedua ada perlakuan yang adil. Ini juga sudah jelas ya di sini bahwa memang bagi peserta didik memahami satu sama lainnya itu tuh bakalan mendapatkan perlakuan yang adil. Perlakuan yang adil di sini yaitu saling mengenal satu sama lain. Dengan adanya saling mengenal satu sama lain, maka perlakuan adil akan didapatkan gitu oleh peserta didik. Tidak akan merasa dirinya tidak diperhatikan oleh gurunya, atau peserta didiknya tuh tidak akan berpikiran yang negatif gitu, yang tidak kepada gurunya, karena di sini peserta didik sendiri sudah mendapatkan perlakuan yang adil gitu dari pendidik atau dari gurunya. Nah, yang ketiga ada tidak ada diskriminasi gitu. Jadi tidak ada diskriminasi. Nah, di mana diskriminasi di sini yaitu peserta didik itu merasa diabaikan gitu. Jadi di sini dengan memahami satu sama lain, maka peserta didik itu tidak akan merasa didiskriminasi gitu, atau tidak merasa dibeda-bedakan satu sama lain. Sejatinya memang semua anak itu sama gitu ya wataknya, pasti hanya wataknya saja gitu yang berbeda-beda. Dan gimana cara kita sebagai guru memahami peserta didik tersebut gitu ya. Guru harus memahami karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, yang keempat, peserta didik akan merasakan bimbingan yang maksimal. Nah, ini juga sudah jelas ya. Jadi dengan memahami karakteristik satu sama lain, maka peserta didik ini akan merasa gurunya tuh memahami atau merasa dibimbing secara maksimal gitu oleh gurunya. Nah, yang kelima yaitu menyelesaikan masalah anak didik dengan memperhatikan karakternya. Ini sudah jelas bahwa memang sebagai seorang guru kita harus menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang menimba peserta didik gitu, dimana kita harus dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, dengan sesama, agar peserta didiknya itu nanti merasa dianggap, merasa dihargai gitu ya adanya. Nah, next. Di sini nah, tadi sudah ya menurut
bagi peserta didik. Nah, yang selanjutnya ini yaitu bagi gurunya. Manfaat bagi gurunya apa sih gitu dalam memahami karakteristik antara guru dan peserta didik. Yang pertama, guru akan dapat memetakan kondisi peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang dengan mengetahui kondisi peserta didiknya secara baik, dengan mengetahui kondisi peserta didiknya secara saksama gitu ya, secara paham kitanya tuh, maka kita akan tahu gitu karakteristik peserta didiknya bagaimana, sifatnya bagaimana, wataknya bagaimana gitu satu sama lain, antara anak A dan B bagaimana gitu ya. Nah, yang kedua, guru dapat memberikan pelayanan prima dan memberikan tugas sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan peserta didiknya. Ini juga sudah jelas bahwa memang guru dapat memberikan pelayanan prima, atau memberikan pelayanan terbaik gitu untuk peserta didiknya. Dan yang tentunya guru harus memberikan tugas yang memang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Jangan misalnya guru mengajar kelas rendah, terus di kelas rendah guru memberikan tugas yang tidak sesuai. Contohnya memberikan tugas di kelas atas gitu ya, memberikan tugas seperti kelas atas. Nah, itu tuh tidak boleh gitu. Jadi memang guru tuh harus menyesuaikan pemberian tugasnya atau menyesuaikan tugas-tugas yang sesuai gitu ya dengan karakteristik atau dengan kebutuhan dan kesanggupan peserta didiknya. Kalau kelas rendah ya kelas rendah gitu ya, kita memberikan tugasnya. Terus kalau yang kelas tinggi ya kelas tinggi gitu, harus disesuaikan gitu ya dengan kebutuhannya. Nah, yang ketiga, guru dapat mengembangkan potensi yang dimiliki mereka berupa minat, bakat, dan kegemarannya, dan berusaha menekan potensi negatif yang mungkin muncul dari karakter anak didik yang tidak baik yang dimilikinya. Jadi ini juga sudah jelas bahwa memang dengan adanya minat dan bakat dari para siswa, maka guru tuh harus ikut serta dalam mengembangkan minat dan bakat tersebut. Kita harus sebagai pendukung. Lalu jika ada hal-hal yang negatif, guru tuh siap untuk membentengi hal-hal negatif yang terjadi kepada siswa-siswa tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu yang keempat, mengetahui kelebihan yang mereka miliki dan dapat meningkatkannya. Nah, ini juga berkesinambungan ya sama poin yang ketiga, bahwa memang dengan guru memahami peserta didik atau mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik, maka guru tuh harus ikut serta gitu ya, meningkatkan kelebihan-kelebihan atau potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Lalu yang kelima yaitu mendeteksi kelemahan yang mereka miliki dan memperbaikinya. Nah, ini juga berkesinambungan juga ya sama poin 3 dan 4, bahwa memang jika seorang guru sudah mengetahui kekurangan-kekurangan atau kelemahan peserta didik, maka tugas seorang guru yaitu memperbaiki, menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik gitu. Keenam, mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri mereka dan mengoptimalkan untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi ini poin-poin yang untuk guru ini tuh saling berkesinambungan ya teman-teman. Jadi di sini memang benar gitu, sebagai seorang guru kita harus mengetahui potensi-potensi atau kelebihan atau tingkatan-tingkatan hal-hal yang memang dirasa baik gitu ya kepada siswanya tuh. Kita harus mengetahui gitu minat dan bakat yang sesuai dengan siswanya itu bagaimana, yang dimana nantinya tuh kita tuh bisa mengoptimalkan gitu sebagai seorang guru agar si minat dan bakat atau misalnya potensi-potensi yang mereka miliki itu tuh makin terasah gitu ya, makin lebih baik dari waktu ke waktunya. Nah, yang ketujuh, menyadarkan mereka bahwa mereka masih memiliki banyak kekurangan sehingga pantang untuk bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Ini juga sudah jelas bahwa memang sebagai seorang guru kita harus mempunyai sifat yang gugur dan ditiru gitu ya. Yang pastinya kita harus memiliki sifat-sifat yang baik gitu yang nantinya tuh bisa ditiru oleh peserta didik. Contohnya ya kita harus mencontohkan sifat-sifat pantang menyerah gitu. Terus jika ada peserta didik yang dirasa sudah puas nih atas keberhasilannya, kita harus memberitahu bahwa memang jangan sombong, jangan bersikap sombong gitu terhadap apapun yang mereka capai gitu ya, agar nantinya itu tidak bisa merendahkan orang lain gitu peserta didiknya tuh. Nah, yang ke-8, mengetahui
jenis pekerjaan apa yang paling cocok untuk mereka di masa yang akan datang sesuai dengan kepribadian dan karakter mereka sehingga kita dapat mengarahkan menjadi lebih baik. Nah, jadi di sini kita tuh sebagai fasilitator di mana kita tuh harus memotivasi memotivasi siswa gitu ya, peserta didik, di mana sebagai seorang guru kita tuh harus mencontohkan yang baik-baik atau misalnya tuh menjadi suri tauladan gitu untuk para siswa-siswanya, para peserta didiknya gitu, dimana kita bisa memotivasi dengan cara kita tuh mengarahkan nanti cita-citanya mau seperti apa gitu peserta didik itu. Kalau misalnya nanti misal cita-citanya ingin menjadi guru atau menjadi dokter, nah kita tuh mengarahkan gitu bahwa misalnya menjadi guru itu seperti ini, menjadi dokter itu seperti ini, menjadi abdi negara atau dan lain sebagainya itu kita tuh mengarahkan gitu ya, menuntun mereka gitu ke pekerjaan-pekerjaan yang nantinya tuh bisa menyesuaikan dengan kepribadian atau karakter mereka gitu ya, dan nantinya tuh dapat mengarahkannya tuh ke arah yang lebih baik gitu ya, atas pekerjaan-pekerjaan yang memang cocok gitu untuk mereka. Nah, yang ke-9, mengenal diri sendiri dapat membantu anak didik untuk berkompromi dengan diri sendiri dan orang lain dalam berbagai situasi. Jadi, jangankan kita harus memberitahu kepada siswa yang lebih baik, tapi dari diri kita sendiri juga harus berusaha untuk bersikap baik juga gitu. Karena memang sejatinya semua sifat yang kita lontarkan kepada peserta didik kita tuh harus tanamkan dalam diri kita juga gitu, dalam kepribadian kita juga, agar nantinya tuh kita juga dengan mengarahkan peserta didiknya tuh kita mengimplementasikan juga gitu ya ke diri sendiri bahwa bersikap baik itu kayak gimana dari diri kitanya sebelum kita melontarkan kepada peserta didik. Nah, terus yang ke-10, mengenal kepribadian atau personality diri dapat membantu mereka menerima dengan ikhlas segala kelebihan dan kekurangan diri sendiri, sekaligus bertoleransi terhadap kelebihan dan kelemahan orang lain. Nah, di sini juga udah jelas bahwa memang mengenal kepribadian diri sendiri gitu, dengan kita memberitahu kepada siswanya bahwa memang kita tuh harus kenali diri sendiri dulu agar kita tuh bisa menerima apapun yang terjadi terhadap hidup kita, yang terjadi di dalam diri kita, yang terjadi nantinya bagaimana. Nah, itu tuh kita harus menyadarkan diri sendiri dulu gitu, agar kita tuh bisa ikhlas menerima segala hal-hal yang memang terjadi untuk kedepannya gitu, termasuk untuk peserta didik. Jika ada hal yang tidak diinginkan atau misalnya hal yang dirasa kurang, itu harus bisa menanamkan sifat-sifat yang memang munculnya tuh dari kepribadian diri sendiri gitu. Nah, agar nantinya tuh peserta didik tuh bisa bertoleransi gitu ya antar sesama gitu, bertoleransi atas kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh orang lain gitu, jika memang mereka tuh nanti bisa menerima diri sendiri. Nah, jadi dengan menerima diri sendiri, dengan mereka mengenal diri mereka sendiri, maka mereka tuh akan bisa menghargai juga perbedaan atau bertoleransi terhadap perbedaan antar satu sama lain. Next. Nah, di sini yaitu ada menurut Hafiz Gors dalam Harlock 2004, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar adalah yaitu yang pertama ada menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Jadi di sini yaitu tugas perkembangan anak yaitu yang pastinya gitu ya terampil gitu dalam pertumbuhan fisiknya tuh, seperti dalam permainannya gitu, tadi ada senang bermain, terus senang bekerja, terus ada senang bergerak gitu. Memang sejatinya anak tuh dalam perkembangan anak usia sekolah dasarnya itu pasti memang harus menguasai gitu keterampilan yang dimilikinya itu bagaimana gitu ya, agar nanti itu bisa diasah makin waktu ke waktunya tuh diasah jadi lebih matang gitu ya si keterampilannya tersebut. Yang kedua yaitu membangun hidup sehat, mengenai diri sendiri dan lingkungan. Yang pastinya tugas perkembangan anak usia sekolah dasar ini yaitu membangun hidup sehat. Kita harus memberitahu gitu ya kepada didik bahwa memang bisa nantinya tuh peserta didik bisa membangun hidup sehat dengan
dengan diimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalnya contohnya kalau di kehidupan sehari-hari itu hidup sehat tuh makannya harus bagaimana gitu. Terus tuh nanti peserta didik tuh kalau misalnya kita bisa melatihnya gitu atau misalnya kita bisa memberi pembelajaran, maka peserta didik tuh bisa membangun hidup sehat atau mengenal diri sendirinya tuh sedari dini gitu. Bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak gitu. Membangun hidup sehat tuh sebagai bentuk utama tugas perkembangan anak usia sekolah dasar. Nah, yang ketiga yaitu belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. Jadi di sini tuh peserta didik harus bisa belajar bergaul gitu ya, bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya gitu. Jadi agar nantinya tuh peserta didik bisa mudah beradaptasi terhadap lingkungan baru. Makanya di sini peserta didik itu harus diberikan pelajaran mengenai cara bersosialisasi itu bagaimana gitu, bergaul dengan teman sebaya, terus cara kita beretika kepada orang yang lebih di atas bagaimana gitu. Itu tuh harus bisa diimplementasikan gitu ya oleh kita kepada peserta didik agar bisa ditiru oleh peserta didik. Nah, terus yang keempat ada belajar menjalankan peranan sosial. Nah, ini juga sesuai gitu ya sama yang ketiga tadi, bahwa memang peserta didik itu harus diajarkan bergaul sama teman sebayanya bagaimana, terus sama orang yang di atasnya bagaimana, sama yang sepantaran sebawahnya jadi gimana gitu. Dimana ya ini juga harus peserta didik juga harus bergaul sesuai dengan jenis kelaminnya gitu, kayak misalnya laki-laki ya sama laki-laki lagi gitu, perempuan sama perempuan lagi, agar menghindari melencengnya gitu, hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, ini juga di sekolah dasar juga dipelajari ya, bahwa memang peserta didik tuh jangankan hanya di sekolah dasar, tapi di taman kanak-kanak juga mereka sudah diajarkan dalam baca bagaimana, terus menulis bagaimana, berhitung bagaimana. Nah, diperkuat lagi atau dimatangkan lagi di sekolah dasar. Nah, di sininya tuh agar memudahkan peserta didik nantinya berinteraksi dengan masyarakat tuh bagaimana gitu ya. Cara misalnya kalau peserta didik tuh kalau misalnya jajan gimana gitu, itu kan masuk ke keterampilan berhitung gitu ya, terus membaca kalau misalnya nanti membaca itu bagaimana, terus menulis itu bagaimana gitu. Jadi nantinya tuh agar bisa memudahkan peserta didik dalam berinteraksi dengan masyarakat. Di sini juga yang keenam, mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan. Jadi di sini juga memang sebagai seorang guru ya, tadi sudah disebutkan bahwa memang guru ini tuh digugu dan ditiru. Maka hal-hal yang memang penting gitu itu harus beritahu kepada peserta didik, yang dilakukan itu harus bagaimana, hal yang harus dilakukan itu bagaimana, yang tidak dilakukan itu bagaimana. Jadi memang harus diberitahu sedari dini gitu, agar nantinya tuh tidak mengalami hal yang tidak diinginkan gitu ya, dengan adanya misalnya kehidupan tuh bagaimana sih gitu, nanti yang dijalankan oleh peserta didik itu bagaimana sih, kayak lebih ke memotivasi lagi lah gitu sebagai seorang guru. Terus di sini yang ke-7, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. Ini juga berkesinambungan sama poin 6, bahwa memang dengan kita sebagai seorang guru tuh harus memberitahu kepada peserta didik ya, bahwa memang tugas perkembangan anak usia sekolah dasar tuh harus mengembangkan nilai moralnya bagaimana gitu ya, harus dilatih sejak dini itu gitu. Nilai moralnya bagaimana, sifatnya bagaimana, perlakuannya bagaimana, terus hal-hal yang harus dilakukan atau hal baik yang harus dilakukannya apa saja, terus hal-hal yang tidak baik atau misalnya hal-hal yang negatif yang harus dihindarinya tuh apa saja gitu ya, agar nantinya tuh peserta didik tuh mempunyai pedoman gitu dalam hidupnya. Nanti aku tuh harus jangan sampai berbuat kayak gini, nanti aku tuh harus berbuat kayak gini gitu. Kalau misalnya diambil contoh, dengan aku mengetahui sifat sopan satu teh, aku harus bersopan satu juga gitu ke guru teh. Terus aku tuh harus bersikap baik gitu ke teman-teman yang memang misal perbedaan dalam
warna kulit atau misalnya dalam agama gitu ya. Nah itu tuh bisa gitu si peserta didik tuh jadi tahu gitu ya nilai-nilai moral atau misalnya tuh hal-hal yang memang dirasa harus dilakukan dan tidak dilakukan tuh peserta didik tuh bisa tahu gitu ya. Nah nantinya tuh dengan peserta didik mengetahui hal-hal yang dilakukan apa, hal yang tidak dilakukan apa, maka disitunya tuh peserta didik bisa menjadi bisa mendapatkan pedoman gitu dalam hidupnya tuh gitu. Jadi bisa mengetahui hal positif bagaimana, hal negatif bagaimana. Nah yang ke-8 yaitu mencapai kemandirian pribadi, di mana peserta didik itu dengan melakukan atau misalnya tuh dengan mengetahui tugas-tugas perkembangan anak usia SD tadi, bahwa memang nanti endingnya tuh peserta didik bisa mengetahui kepribadian dia yang mandiri itu bagaimana gitu. Otomatis ya dia juga akan terlatih gitu ya sifat mandirinya tuh dari sejak dini gitu ya. Nantinya tuh jika misal ditinggal-tinggal oleh orang tuanya atau misalnya tinggal-tinggal kerja oleh orang tuanya, jadi dia tuh bisa mencapai kemandirian gitu dalam hidupnya tuh, bisa melakukan apa-apa sendiri, makan sendiri, terus mengerjakan tugas sendiri. Nah itu tuh penting gitu untuk peserta didik mengetahui atau mencapai kemandirian pribadi itu. Nah lanjut, ini tuh menurut Rahmi 2020 halaman 359, setiap peserta didik memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagian dari peserta didik memiliki otak yang mampu menyerap banyak informasi sekaligus. Namun, ada juga yang hanya mampu menyerap dan memproses info sedikit demi sedikit. Jadi memang sebagai seorang guru kita tuh harus mampu gitu ya mengajarkan peserta didik yang berbeda-beda, di mana mempunyai sikap yang berbeda, sifat yang berbeda gitu, dan antara peserta didik satu dan dengan yang lainnya tuh tidak akan sama, pasti berbeda-beda gitu. Nah, ada yang mampu menyimpan dan mengeluarkan kembali informasi dalam otak dengan cepat gitu, ada yang lambat. Itu tuh memang karakteristik dari peserta didik gitu. Nah, terus disadari atau tidak, banyak peserta didik yang merasa emosionalnya tuh kurang gitu, karena memang emosional sendiri tuh harus dilatih gitu sejak dini tuh, karena nantinya tuh agar peserta didik itu tidak merasa gagal gitu, tidak merasa jika nantinya ada kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai itu tidak merasa gagal gitu ya. Nah terus nantinya tuh dengan adanya hal seperti itu tuh peserta didik tidak merasa bahwa orang tuanya tuh menuntut atau satu gurunya tuh menuntut. Makanya kita harus menyadari gitu ya akan pentingnya memahami karakteristik peserta didik dan guru tuh bagaimana. Nah di sini keberadaan guru dalam melaksanakan tugas akan memberikan energi positif bagi peserta didiknya tuh emang sangat besar gitu ya, sangat besar dampaknya kepada peserta didik gitu. Dengan adanya kita sebagai seorang guru, pasti peserta didik itu akan lebih meniru atau misalnya mencontoh kita gitu. Makanya kita harus bisa berbuat sebaik mungkin atau misalnya kita lebih memotivasi sebaik mungkin, menjadi role model sebaik mungkin agar bisa dicontoh oleh peserta didik dengan baik gitu ya. Nah karakteristik anak peserta didik ini perlu diperhatikan gitu oleh guru agar nantinya tuh dalam pembelajarannya tuh bisa berhasil gitu ya, bisa lebih baik dari waktu ke waktunya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syifa atas materinya. Sesi selanjutnya itu yaitu sesi tanya jawab. Nah, karena hari ini perkuliahannya itu asinkronus, jadi kepada teman-teman yang masih ada yang ingin bertanya maupun kurang mengerti, kurang paham mengenai materi pada hari ini, nanti boleh bertanya di grup ataupun bisa personal chat kepada kelompok kami. Baik, dilanjutkan kepada kesimpulan. Kesimpulan pada hari ini, pertama, karakteristik anak sekolah dasar adalah karakter anak sekolah dasar yang merupakan usia manusia aktif dan peniru yang ulung, berkembang lebih cepat ketika berinteraksi, mengalami perkembangan neuron pada otak, sehingga pada dasarnya karakternya ini masih senang bermain dan menyukai hal-hal yang imajinatif. Kedua, kebutuhan dasar anak usia sekolah dasar dibagi ke dalam beberapa aspek, yakni kebutuhan jasmania pada anak usia sekolah dasar,
dasar, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan memiliki, dan kebutuhan aktualisasi diri. Ketiga, karakteristik keterampilan anak sekolah dasar. Terdapat karakteristik suara, musik, gerak, dan seni rupa peserta didik usia sekolah dasar yang karakteristik dasarnya masih senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melaksanakan sesuatu secara langsung. Yang keempat, implikasi karakteristik keterampilan peserta didik. Terdapat penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia sekolah dasar, yaitu guru dapat memetakan kondisi peserta didik sesuai dengan karakternya, guru dapat memberikan pelayanan prima dan memberikan tugas sebagai dengan bentuk dan kesanggupan peserta didiknya, dan guru dapat mengembangkan potensi yang dimiliki mereka berupa minat, bakat, dan juga kegemarannya. Baik, dengan dibacakannya simpulan pada hari ini, tuntas sudah presentasi kelompok 3 pada hari ini. Semoga presentasi dari kelompok 3 ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, Kejati Asih ketemu Fadil Jaidi, sekian dan terima kasih. Salam sayang sampai ke hati. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan, teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih semuanya. Dadah, oke. Dadah.